alim. Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbauka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa bassarnahu bi Ishaqa wa nabiyyan minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Idin. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan tilawah Al-Quran berpahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di sore hari ini kami ucapkan selamat sore dan bergabung kepada seluruh partisipan yang bergabung di seluruh Kupang dan seluruh NTT. Kami hormati Ketua dan Jajaran Pengurus YC2K Yayasan Citra Cenanda Kupang. Kami hormati narasumber kita Kiai Haji Hidayatul Mustafid LC MA dan juga seluruh peserta yang hadir di Zoom maupun di luring di kediaman saya tinggal, di tempat tinggal ya. Saya berduduk di sini sekarang di rumah Pak Hendra. Alhamdulillah. Berikutnya kita langsung saja. Sebelum itu kami sampaikan tata tertib acara pada hari ini. Mohon untuk kepada peserta semuanya men-off-kan audionya untuk kejernihan suara materi kita. Untuk video silakan di-on-kan, tidak masalah. Perlu diingatkan untuk memakai pakaian yang rapi. Jangan lupa pakai celana panjang atau sarung. Ya, khawatir kalau berdiri nanti terlihat dengkulnya, ya. Lupa gitu maksudnya. Silakan bagi yang ingin sambil makan cemilan dipersilahkan. Namun mohon di-off-kan suaranya. Takutnya nanti AMDK Anda makan suaranya kedengeran ya. Baik, kepada Ustadz Hidayatul Mustafid seperti sudah siap. Insyaallah Ustadz dalam waktu setengah jam ke depan Ustadz menyampaikan materi. Nanti setelah itu kita akan tanya jawab. Untuk para partisipan, tanya jawabnya bisa melalui maksimalkan kolom chat yang ada biar lebih efektif dan efisien untuk diskusinya. Sehingga nanti setelah selesai Ustadz menyampaikan materi, kita bisa bahas satu persatu pertanyaan yang masuk dalam chat yang masuk. Baik Ustadz, kepada Ustadz Hidayat kami persilakan. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة عبد موحد لربوبيته وألوهيته وموحد توحيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وهدى وإرشادا اللهم صل وسلم وبارك على من جاء
بالحق المبين والدين القويم نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Akhwati wa akhwati a'azzakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'millah. Pertama-tama mari kita kuatkan tekad dan semangat kita, yaitu semangat hidup menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperjuangkan sebuah agenda kita dan menyiapkan segala perangkatnya dengan terus menambah dan meningkatkan ilmu kita insyaallah. Akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah tentang kurban atau fiqhu al-udhiyah. Jadi dimulai dari pengertian kurban itu sendiri. Kurban itu bahasa kita, tetapi juga bahasa Arab. Tapi yang dimaksud dari kurban yang kita biasa ucapkan itu adalah al-udhiyah dalam bahasa Arabnya. Udhiyah maknanya hewan yang disiapkan untuk disembelih di waktu-waktu yang ditentukan, yaitu di hari-hari penyembelihan Idul Adha. Adha itu sendiri adalah jamak dari udhiyah. Nah, untuk itu sekedar untuk memastikan pemahaman kita tentang kurban, baik secara terminologi atau etimologi. Bahasa Arabnya kurban itu mendekatkan diri. Qaruba yaqrubu dekat, qarraba yuqarribu mendekatkan. Sehingga mendekatkan diri itu adalah taqarrub, taqarraba yataqarrab. Nah, kurban disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 26 atau 25. Itu cerita tentang 2 putra Nabi Adam. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam, idh qarraba qurbanan." Bacakan kepada mereka, masyarakat Rasulullah mendapat wahyu supaya membacakan ayat ini. Tentang apa? Tentang 2 putra Nabi Adam yang kedua-duanya diminta atau melakukan qarraba qurbanan. Qarraba itu artinya menyajikan, mendekatkan diri dengan sebuah kurban, pendekatan diri, yaitu dengan menyisihkan, menyiapkan harta yang dimiliki yang terbaik. Ada yang ahli pertanian, hasil pertanian yang disiapkan itu Habil. Ada yang mungkin profesinya pengembala atau ternak hewan, maka disiapkan dari ternak. Sehingga kurban itu adalah melakukan sebuah pendekatan diri dengan harta yang dia miliki, baik itu hasil pertanian atau peternakan. Dan itu yang terjadi. Itu kurbanan. Tapi kemudian kita tarik kepada pemahaman yang kita pahami masyarakat kaum muslimin di Indonesia, kurban adalah memotong hewan saja, bukan dengan mengeluarkan beras ataupun yang lainnya. Nah, ayatnya yang menunjukkan anjuran melakukan itu adalah firman Allah di surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Di salatlah karena Allah, salatlah karena Rabbmu Allah, jadi dengan ikhlas. Setelah itu wanhar, potonglah, sembelihlah. Nah, itu adalah perintahnya untuk menyembelih, itu kurban. Dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis muttafaqun alaih. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya melakukan udhiyah. Kata dhaha itu sendiri bisa digunakan umum, artinya berkurban atau berkorban. Kalau berkurban bahasa kita ada hewan ternak dipotong. Jadi kalau berkorban itu artinya ya mengorbankan waktu dalam kebaikan, pikiran, tenaga, harta. Dhaha yudhi tadhiyatan. Tadhiyah kan bahasanya pengorbanan. Itu dalam bahasa Arab, tadhiyah. Sehingga
sejauh mana itu pengorbanan yang dilakukan, sejauh itulah kesetiaan seseorang dalam menjalani agama. Nah, di sini Rasulullah SAW diceritakan oleh sahabat, dhaha Rasulullah SAW. Rasulullah bertadhiyah. Rasulullah melakukan pemotong kambing ya, bi kabsyaini, dengan dua kabsh. Kabsh itu dua kambing domba atau dha'nun. Nah, yang warnanya putih, amlahaini, putih. Putihnya, mana amlah itu putih melas semuanya, nggak ada warna yang lain, atau juga maknanya adalah ada sih warna yang lain tetapi sedikit sehingga dianggap putih. Aqronaini, yang bertanduk, berarti yang jantan. Ya, dari sisi keutamaan kan yang ada tanduknya, bahkan yang bagus kan gitu. Keutamaan. Tapi secara hukum sahnya yang betina pun boleh. Di amlahaini biyadihi dabahahuma biyadihi, dan beliau memotong sendiri. Itu kesunahan. Kalau memang kambing potong sendiri, kalau sapi ya tidak bisa rame-rame. Dan sapi juga digunakan untuk sendiri bagus. Tapi dianggap oleh ulama, ada riwayatnya juga boleh untuk 7 orang, ya. Seperti kerbau juga boleh untuk 7 orang. Ya, pastilah dipotong oleh salah seorang, ya, salah seorang yang pekurban atau tukang potong. Walhasil ini menunjukkan kesunahan, ya. Dan kesunahannya itu adalah dihadiri sendiri. Kalau tidak motong sendiri, dihadiri sendiri, dihadiri. Dan itu Rasulullah SAW menyuruh Fatimah radhiyallahu anha yang berkorban itu, ya, menyuruh kepada putrinya, ya Fatimah, ishhadi udhiyataki, ya, hadiri itu pemotongan korban kamu. Ya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, saya farulaki, ya, fi qatrat awil qatratin min qatratil dosa akan diampuni. Ya. Orang yang berkorban itu, orang dosa yang berkorban itu akan diampuni di mana ketika tetesan darah yang pertama. Ya, walaupun tidak hadir pun insya Allah mendapatkan itu, tapi menunjukkan ya adanya sebuah ya apresiasi dan semangat, sehingga begitulah hubungan ibadah itu lebih concern dan lebih dirasakan langsung. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang hukumnya tentu mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Kenapa? Bukan wajib. Kenapa? Karena ada hadis lain, man aroda. Ini tentang baiknya apa? Baiknya orang yang mau kurban itu disebutkan idza dakhalal asyr min dzulhijjah, apabila 10 hari itu tanggal 1 sampai hari pemotongan itu ya dialami oleh yang mau kurban, ya, wa arada an yudhi, dan dia sudah ada rencana, sudah ada niatan sebelum itu, apalagi sudah menyiapkan hewannya untuk berkorban, maka apa yang diminta, fala yamassanna, ya, jangan menyentuh, maksudnya memotong, min sya'rihi wa jildihi wa dhufrihi syai'an, jangan memotong rambut, kuku, atau ada kulit-kulit yang perlu dipotong, ya, memang ada kelebihan, jangan dipotong kalau sudah masuk. Kalau sudah masuk apa? Sudah masuk tanggal Dzulhijjah. Ini perintah, tapi perintah ini dipahaminya anjuran dan sunnah. Mengapa? Karena perintah kurbannya saja bukan wajib. Wa arada, dan menghendaki. Kan berarti bukan menjadi kewajiban untuk memotong hewan, tapi memang pahalanya besar. Ini bagian dari tentunya sudah dipahami oleh kita semua, kan gitu. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dipotong tentunya di hari-hari yang utamanya tanggal 10. Utamanya tanggal 10 kalau keburu tanggal 10 itu. Karena kembali kepada hadis yang menyebutkan ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada amalan-amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah,
ya, amal solehnya lebih dicintai oleh Allah ketimbang 10 hari, berarti tanggal 1 sampai 10. Sehingga pemotongan tanggal 10 itu utama. Ya, kalau memang itu adalah memungkinkan. Kalau tidak tetap sah dipotong 3 hari setelah itu juga ada. Karena 4 hari. 1 hari raya, 3 hari hari tasyrik. Namun demikian tadi ya mengambil kepada keutamaan di tanggal 10-nya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lain juga menyebutkan tidak ada amalan yang terbaik di hari raya itu selain mengalirkan darah, itu memotong hewan kurban gitu ya. Kembali kepada niat masing-masing dengan keikhlasannya, disitulah keutamaan ibadah itu sendiri. Dan memang ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dalam rangkaian apa yang kita lakukan dari ibadah itu harus dihayati ya, nilai-nilai yang sudah ada dalam keterangan hadis, juga dihayati pelaksanaan yang sesungguhnya. Pelaksanaan itu tidak ada lain kecuali ingin dapat ridha Allah, khawatir kehilangan nilai itu sendiri. Tidak ada sikap, sifat, perasaan ingin mungkin diapresiasi orang ataupun mendapatkan pujian dan lain sebagainya, itu harus hilang. Tentunya itu adalah modal utama dalam beribadah kita. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya ini karena sudah dipahami insyaallah, tinggal mungkin dari tanya jawab insyaallah banyak nanti mungkin hal-hal yang sifatnya bisa dibuka lagi. Tapi kemudian setelah dipotong itu disunahkannya dibagikan itu adalah disunahkan dibagikan mentah tentunya. Kalau akikah itu disunahkannya dimasak dulu. Dimasak dulu, bahkan dipanggil kiri kanan untuk dibagikan. Dan kalau itu kurbannya bukan dinadarkan, jadi bukan sebagai kewajiban, sebagai kesunahan saja. Kalau nadar jadi wajib. Itu dianjurkan juga si pekurban itu mengambil bagian, menikmati. Disunahkan mengambil bagian, ya maksimalnya sepertiga, benar gitu. Nah itu bagian dari kemungkinan bisa ambil bagian, menikmati. Nah, ikhwatifillah yang dirahmati Allah SWT, lalu dibagikan kepada siapa? Kalau kita yang korban yang melakukan penanganan pembagiannya, ya dibagikan kepada sahabat kiri kanan. Kalau kepada orang-orang yang dekat itu namanya hadiah atau hibah, gitu. Kalau orang-orang yang bagian di atas penghormatan kepada guru, walaupun orang-orang yang sifatnya cukup gitu, boleh dibagi. Nah, kemudian juga yang tentunya yang membutuhkan lebih-lebih ya, sehingga di Al-Qur'an disebutkan wa'atimul qani al-mu'tar al-ba'is al-faqir. Nah, itu yang lebih membutuhkan supaya mereka menikmati anugerah Allah dan rezeki dari Allah ini lewat pembagian dari kurban. Nah, itu adalah sebaiknya. Tentunya juga kalau sekarang lebih ya fokus bahkan orang-orang yang kurbannya jauh di mana, kemudian taruh di mana, itu artinya utuh untuk dibagikan. Tinggal panitia yang bertanggung jawab untuk membagikan, meskipun para panitia bagian dari yang mustahik mendapatkan sesuai dengan apa yang dibagikan, itu boleh-boleh saja. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya baca kalau di kita lebih-lebih di lingkungan NTT banyak non muslim, disebutkan di kitab Al-Mughni itu boleh juga dibagikan kepada non muslim, gitu ya. Boleh juga dibagi kepada non muslim, karena ini sifatnya bukan yang wajib seperti zakat. Kalau zakat tidak boleh diberikan, tapi kalau yang sifatnya ini tatawwu itu boleh diberikan. Hanya harus punya strategi. Ini saya punya strategi itu, kalau ada panitia pembagian korban itu kemudian dibagikan ke daerah-daerah yang seperti extreme team yang ada muslim ada non muslim, agar muslim yang ada di situ lebih dihargai, atau ada sebuah wasilah untuk mereka terbuka atau ketertarikan. Jangan panitia yang tidak dikenal yang membagikan itu. Yang membagikan itu adalah tetangga-tetangga mereka yang bisa jadi menjadikan sebuah silaturahim di antara mereka. Bagus juga, itu bagian dari cara ya teknik dakwah untuk lebih menyentuh mereka. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari tentang kurban ya. Hukumnya ya jelas ya adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib.
Potong kuku dan itu juga bukan menjadi keharaman, tapi keutamaan. Ya, tidak keutamaan. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan juga mubah kalau madzhab Maliki atau madzhab Hanafi. Tapi sebaiknya instruksi wahyu, instruksi hadis dilakukan semampu mungkin. Begitulah bagi orang yang mau berkurban. Baik, watifillah sudah 4:30. Kalau setengah jam atau masih boleh nambah atau sudah cukup pertanyaan silakan. Kalau sudah ada pertanyaan silakan bertanya. Baik, Ustaz. Ya. Ustaz, ada yang masuk, Ustaz? Oh. Ada pertanyaan masuk, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana kalau istri belum akikah oleh orang tuanya, apakah masih bisa akikah? Yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita mau kurban niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Ya. Baik, Ustaz. Oke. Baik, ini pertanyaan yang sering juga muncul ya, tapi teringat diulang lagi. Akikah dengan udhiyah itu hal yang berbeda. Kesunahannya masing-masing tidak berkaitan. Akikah itu kesunahan bagi keluarga atau orang tua yang punya kelahiran baru, ya gitu. Sehingga yang dianjurkan orang tua. Anak itu tidak ada kaitan dengan akikah, ya anak itu. Tapi kalau ada yang melakukan, saya dulu nggak diakikahi mau akikah, ya atas dasar bersedekah sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena itu bukan kewajiban, kan begitu. Nah itu jadi berbeda. Yang mampu akikah, yang tidak mampu tidak akikah. Ada hadis yang dalam akikah itu misalkan al-mauludu marhunun bi aqiqatihi. Seorang bayi atau anak itu tergadaikan oleh akikah. Itu kaitannya dengan hadis lain yang bahwa anak kalau meninggal masih kecil, belum berdosa, maka akan menjadi celengan, akan mensyafaati, menolong orang tuanya. Kalau orang tuanya banyak dosa, insya Allah tertolong, ya, asal iman Islamnya lurus. Gitu. Nah ini kaitan dengan marhun. Anak ini akan menolong orang tuanya kalau dibayarkan gade atau harus ditebus dengan diakikahi. Itu bisa jadi seperti itu pemahaman tergade dengan akikah itu. Nah, kalian nanya kalau orang yang sudah dewasa nggak ada kaitan, dan kalau meninggal juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya kalau sudah balik kan sudah independen catatan amal oleh malaikat, itu setiap kita dicatat oleh malaikat. Nah orang tua kalau kita meninggal itu bukan atas dasar meninggal kita, tapi ya kesalehan kita bisa jadi ada saling mensyafaati. Tapi kalau anak kecil belum ada dosa, walaupun belum ada amal, maka akan diberikan kemungkinan menolong orang tua itu. Jadi itu tentang akikah. Tidak perlu harus berpikir akikah dulu. Saya mau berkorban tapi belum akikah. Ya akikah kapan saja, kalau kurban di waktu yang tertentu ya sudah, karena waktunya kurban saja, kan gitu, sah tanpa akikah dulu, kan gitu. Nah, jelas itu. Ada lagi yang tadi keduanya apa? Gimana kalau Apa? niat untuk orang tua yang sudah meninggal? Oh iya, mengkurbankan atau mengakikahi. Kalau niat mengkurbani orang lain, ya beredar di kalangan ulama-ulama di Indonesia itu boleh-boleh saja. Diambilnya karena Rasulullah ketika berkurban dengan 2 hewan itu, yang satu atas nama dirinya dan keluarga, dan yang satu atas nama umatnya. Ya, Allah mahada. Yang satunya yang pertama anni wa an ahli baiti. Tapi yang satunya lagi disebutkan wa Allah ada ya an ummati mimman syahida bitauhid. Atas nama umatku yang bertauhid, yang mengimani keesaan Allah. Berarti atas nama. Jadi kalau mau begitu silahkan saja. Atas nama siapa? Tapi pahala tentu pasti yang menyiapkan harta, menyiapkan kambing itu harus dibeli, menyiapkan hewan harus dibeli, ya tetap dapat pahala. Tapi rahmat Allah luas, tidak terbatas. Kalau memang
termasuk menghadiahkan amal kan, ya itu berdoa kepada Allah. Hadiah. Ya. Orang-orang Jawa Barat itu kalau tahlilan disebut hadiah. Mau kemana? Mau hadiahan. Ya, maksudnya kumpul-kumpul baca tahlilan. Ya, itu. Jadinya menghadiahkan amalan itu. Semoga diterima dan kemudian memberikan efek kepada orang meninggal. Itu harapan, ya. Dan tidak ada larangan seperti itu. Jelas? Silakan. Berikutnya ini dari Pak Subarkah. Apakah pekurban wajib menyaksikan langsung penyembelihan hewan? Bagaimana jika kurban daerah lain tanpa menyaksikannya, Ustaz? Ya. Tadi mungkin nulis pertanyaan sebelum dijelaskan, sehingga saya jelaskan tadi itu bahwa sebaiknya kalau memang kita ada di tempat yang menghadiri, karena bagaimana Rasulullah menyuruh Fatimah radhiallahu anha untuk menghadiri, dalam arti mengambil berkah diampuninya dosa itu, kan gitu. Bagaimana kalau hari raya itu Idul Fitri atau Idul Adha itu kan Rasulullah menyuruh Ummu Atiyah yang menceritakan, kami ini disuruh untuk mengeluarkan, membawa wanita-wanita sedang haid yang pingitan-pingitan dibawa keluar ke lapangan untuk ikut menghadiri ke adanya sholat Id itu, yang haid tidak ikut sholat tapi ya'tazilna, tempat tidak ikut sholat. Mengapa disuruh hadir? Yahdurnal khair, menghadiri kebaikan. Begitu. Jadi dalam perkumpulan menghadap kepada Allah sama-sama, ya hatinya murni kepada Allah, itu kan kebaikan. Maka doanya itu doa dakwatul muslimin diharapkan ketika masing-masing berdoa untuk kebaikan, semua mengamini. Nah, itulah suatu kebaikan. Oleh karenanya yang berkurban itu ketika dipotong hewannya, Allah akan mengampuni dosa yang berkurban di tetesan pertama, bahkan sebanyak bulu ya hewan yang ada di situ akan dicatat kebaikan. Baik sekali, tapi itu kalau kita mungkin dan ada di tempat. Kalau memang dipotong di daerah lain, insya Allah tidak sempit rahmatnya, insya Allah. Jadi itu sebaiknya. Di samping juga sesungguhnya hal lain yang perlu diperhatikan, kalau perempuan tidak perlu harus berdesak-desakan, ya, dan itu menjaga hishmah. Dalam bahasa hishmah itu adalah satu kesopanan wanita dalam penampilan dan berpakaian, itu adalah sangat berharga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan. Baik, Ustaz, berikutnya dari Pak Irwan Indratomo. Mohon diterangkan, Ustaz, secara lebih rinci mengenai pembagian daging kurban. 1/3 untuk sahibul kurban, selanjutnya yang 2/3 untuk siapa? Berapa bagian untuk panitia, Ustaz? Dan bila ada yang akan dimasak untuk dimakan bersama oleh seluruh panitia dan mengundang jamaah termasuk tamu non-muslim, berapa bagian yang diperbolehkan? Ustaz. Ya, dalam ketentuan bagian 2/3 dibagikan itu toh tidak ditentukan persentase berapanya, yang jelas bisa terbagi orang-orang yang untuk diberikan ya kesenangan di hari-hari itu, ya, asal tidak ada sifatnya monopoli, ya, termasuk panitia juga punya jasa dan punya hak juga mengambil bagian, dan bagian itu apakah hanya satu saja, sesungguhnya tidak ditentukan. Kalau memang ada ini keluarganya banyak, misalkan kemudian diberi 2 bagian, nggak ada masalah juga. Oleh karenanya ketika panitia atas dasar sebagai konsumsi, ya, itu yaitu dari bagian yang untuk bersama boleh-boleh aja. Sebab itu untuk dinikmati pada hari itu. Ya, hanya itu karena dimasak itu karena memang untuk dimakan langsung, tapi kalau dibagikan ya orang lain atau panitia juga akan membawa bagian yang mentah, itu boleh-boleh aja insya Allah, ya. Silakan. Baik, Ustaz. Berikutnya, Ustaz, dari Pak Bayu Aryawan. Kurban pakai hewan betina boleh tidak, Ustaz? Betina? Ya. Ya, boleh. Tentunya tidak, ulama sepakat bahwa
Yang dimaksud dengan motong hewan itu kan untuk dagingnya. Dagingnya lebih gemuk itu lebih bagus, ya. Ya, tapi jangan dikebiri katanya. Ya, dikebiri itu yang di apa namanya? Dipotong kejantanannya. Yang jelas yang normal, ya, sampai disyaratkan tidak boleh. Yang dipotong kupingnya juga tidak boleh. Kalau yang sobek boleh, potong sedikit nggak masalah. Yang pincang itu yang tidak bisa bergerak, tapi kalau ya pincang waktu diturunkan dari mobil kesakitan nggak masalah, gitu. Jadi boleh betina boleh, gitu. Kalau contohnya Rasulullah yang jantan itu kan lebih utama saja, yang lebih utama lebih utamanya begitu. Tapi nggak semua ada atau yang penting sah dan ada syaratnya toh. Yang kalau kambing itu setahun naik ke 2 tahun. Kalau domba itu kalaupun kurang dari 1 tahun atau 6 bulan sudah ompong, jadaah namanya, itu boleh itu kalau domba. Tapi kalau ada usia 1 tahun naik ke 2. Kalau sapi 2 tahun naik ke 3 kan gitu. Kalau onta 4 tahun naik ke 5. Itu syaratnya. Adapun gemuknya berapa ratus kilo kalau sapi tidak ada masalah. Yang lebih berat sampai 500 kilo ya bagus, tapi mahal. Kalau cuma 200 kilo, 250 kilo juga sah asal usianya memenuhi begitu. Dan itu 7 orangnya tetap seperti sholat jamaah itu kan 27 derajat, antara 7 derajatnya itu misalkan ya unta kok atau ya burung puyuh atau telurnya kan 27 juga sesuai dengan ya kapasitas kehusuan dan kerapian. Oke, silakan. Baik, Ustaz. Berikutnya Ustaz dari Pak Renner Ishak Lerik. Apakah satu kurban itu untuk satu keluarga ataukah satu keluarga itu bisa lebih dari satu hewan? Misalkan bapaknya hewan kurban sendiri, anaknya hewan kurban sendiri. Baik, panel utama Ustaz. Ya. Secara kesunahan ya Rasulullah itu mencontohkannya untuk satu keluarga saja, potong 4 keluarga atas nama keluarga cukup. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau masing-masing anggota keluarga itu punya uang dan ingin motong sendiri, para ulama tidak mengatakan tidak boleh. Silakan, justru akan lebih banyak lagi sedekah ataupun memberikan hadiah kepada orang lain. Sah gitu ya. Nah, bahkan ulama membahas tentang kalau sapi itu ada 7 orang, apakah harus semuanya niat kurban atau yang ada yang lainnya boleh? Boleh yang lain juga. Jadi ada yang 1 orang niatnya akikah misalkan. Nah, yang 6 orang itu niatnya kurban, sah. Begitu. Itu ulama membahasakan, saya baca begitu. Boleh-boleh saja. Karena sesuai dengan niatnya Allah yang tahu. Baik, Ustaz. Tiket masih belum ada masuk lagi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tambahkan lagi materinya sedikit. Iya. Belum nunggu. Baik, wahbillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ada kitab. Kalau saya bawa kitab masih nyambung juga kan. Nah, saya baca kitab ini. Nah, tadi yang ditanyakan la ba'san yadbah rajulu an ahli baitihi syatan wahidatan. Tidak mengapa seorang kepala keluarga itu memotong 1 kambing, 1 hewan di atas nama 1 keluarga. Nah, gitu. Ini ada riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Katanya kata siapa namanya ini Saleh seorang tabi'in, qultu li abi yudhi bi syati kan ahli bait. Nah, bolehkah memotong hewan 1 kambing atau 1 domba untuk keluarga? Maka jawab ayahnya boleh. Nah, kenapa? Rasulullah dalilnya tadi. Rasulullah memotong 2 kambing domba itu, 1 untuk atas nama sendiri dan keluarga, yang 1 lagi untuk umatnya. Ini bacaannya Rasulullah membacakan Bismillahirrahmanirrahim hadza an Muhammadin wa ahli baiti. Ini 1 hewan diniatkan itu dari Muhammad dan keluarganya. Kemudian 1 lagi Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim hadza minka walaka amman wahadaka min ummati. Ya, bismillah ya Allah, ini darimu dan untukmu atas nama orang yang mentauhidkan kepadamu dari umatku. Ya, jadi itulah
mengatasnamakan orang lain boleh. Nah, begitu. Itu yang dipahami oleh para ulama. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian pernak-pernik dalil banyak gitu ya. Ketika kita masukin insyaallah kita sudah tidak melanggar atau tidak salah pelaksanaannya. Ada tambahan dalil penguat kurban itu juga tentang Jumatan di sini. Hadis tentang Rasulullah SAW bercerita tentang keutamaan hadir Jumatan. Man raha fi sa'atil ula, siapa yang berangkat Jumatan itu di jam pertama. Faka'annama qarraba badanatan, itu seakan-akan berkurban dengan unta. Waman raha fi sa'atil tsaniyati, siapa yang berangkat Jumatan di jam kedua. Faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan berkurban dengan sapi. Waman raha fi sa'atil tsalitsati, yang berangkat di jam ketiga, faka'annama qarraba kabsyan, seakan-akan berkurban dengan kambing domba. Waman qarraba waman raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan. Nah, siapa yang jam keempat, berarti kalau jam pertama itu jam 6, jam kedua jam 7, jam ketiga atau jam pertama itu mungkin tertinggi matahari jam 7 atau jam 8. Begitulah caranya. Maka jam keempat seakan-akan itu korbannya ayam betina. Di jam kelima seakan-akan itu berkorbannya adalah dengan telur saja. Nah, ini kebanyakan yang Jumatan itu hanya pakai telur saja. Karena sudah khotib imam sudah di masjid, maka itu dianggap, atau dalam hadis lain itu malaikat menunggu di pintu masjid mencatat orang-orang berkorban atas nama berkorban, orang yang hadir. Ketika khotib sudah masuk di masjid itu malaikat sudah tidak lagi mencatatnya. Begitu katanya. Nah, itu bagian dari cerita tentang nilai kurban. Ya. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada masuk Ustaz. Ya, ada lagi pertanyaan? Dari partner nih sambungannya. Ya. Kalau satu hewan kurban itu untuk satu keluarga, ya, maka terkait potong kukunya Ustaz, tadi, apakah ya, semua anggota keluarga itu disunahkan tidak potong kuku selama 10 hari Zulhijjah? Ustaz. Ya, kalau kita ambil hadisnya itu kan aroda itu orang yang mau berkurban. Berkurban atas namanya berarti orang lain itu hanya diikut sertakan, tapi yang inginnya kan satu orang, yang memotongnya kan satu orang. Artinya yang membiayainya satu orang, sehingga kaitan dengan kalau mungkin karena itu sepakat untuk tidak memotong, boleh-boleh saja. Ya, dan itu pun orang yang mau berkurban tidak memotong kuku tidak berdosa, atau tidak memotongnya itu adalah keutamaan dan kesunahan. Jadi kalau mereka juga sama-sama karena mau diikut sertakan kurban tidak memotong kuku, boleh-boleh saja. Tapi hasil bahasa hadisnya itu kan wa arada an yudhi, orangnya itu yang membiayai, ya, yang biayai. Gitu. Saya pikir ya tidak ada salahnya juga kalau mau melaksanakan karena ingin mendapatkan kebaikan. Ya, jadi secara keterangan saya belum dapatkan secara rinci seperti itu dari keterangan para ulama. Jadi tidak ada masalah. Gitu ya. Tapi semua itu bukan sebagai kewajiban. Gitu. Baik, ada lagi? Kemudian kalau belum ada pertanyaan itu, ya silakan. Bolehkah non Muslim menerima daging kurban? Menerima? Apa? Bolehkah non Muslim menerima daging kurban, Ustaz? Ya, tadi saya baca di sini di kitab Al-Muqdini, saya bacakan ulang biar lebih pasti ya. Lebih pasti boleh ya, wa yajuzu lil kafiri. Jadi boleh dibagikan sampai kepada orang kafir sekalipun. Itu dalam keterangan hadis, keterangan apa namanya, dalil dari nani
Mana tadi ya? Ya, yang jelas saya sudah baca, boleh diberikan kepada orang kafir. Tetapi kalau kita buat strategi untuk sebagai strategi dakwah dan untuk membuka pintu hati mereka, bagaimana supaya ada hubungan dengan baik seperti oleh tetangganya yang muslim, supaya punya penghormat kepada yang muslim, itu lebih bagus. Tapi yang jelas ada saya baca dari di kitab Al-Mughni itu boleh diberikan kepada orang kafir sekalipun. Oke, silakan. Berikutnya dari partner lagi ini. Boleh. Pertanyaan, bolehkah berkurban dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua atau ibu yang sudah meninggal almarhum? Ya. Ya. Ya, tadi sudah ditanyakan, ya boleh-boleh saja dari sisi. Ada yang mengatakan tidak, ya sebenarnya itu tidak ada dalil juga. Tapi ketika yang mengatakan boleh juga karena Rasulullah mengatasnamakan umatnya yang bertauhid kan orang yang sudah meninggal juga banyak, kan gitu. Itu artinya ya niatan boleh saja, tapi yang menyiapkan hewannya pasti yang dapat pahala. Dan rahmat Allah tidak terbatas, maka diberikan kepada siapapun boleh, kan gitu. Dengan niatan diterima amalnya, kemudian pahala diberikan kepada siapa. Oke, silakan. Ada masalah itu tentang kan semuanya tidak boleh dijual. Ya. Bahkan si penyembelih itu tidak boleh diberi upah dari bagian itu. Enggak boleh, kalau upah. Ya. La yu'tal jaziru bi ujrati syai'an minha al-udhiyah. Jadi tidak diberikan sebagai upah dari bagian udhiyah. Ya, bihadza qala Malik wa Syafi'i wa ashabur ra'i. Jadi mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu tidak boleh si pemotong diberikan bagian dari udhiyah kalau dia memang sudah punya upahnya, punya gaji. Tapi ada kemudian Abdullah bin Ubaid bin Umar atau Al Hasan, ini dari salafus saleh tabi'in, dibolehkan diberi kulit, katanya diberi kulit boleh, gitu ya. Ya, jadi itu sudut pandang, Tapi kalau memang yang penyembelih itu adalah orang yang betul-betul miskin, upah bukan dari kurban, tapi keluarganya diberikan bagian kurban, tidak ada masalah, gitu. Karena memang orang yang berhak mati. Baik. Dari Pak Ali ini, apakah ada perbedaan keutamaan kurban kambing dibandingkan kurban sapi atau kerbau? Ya, keutamaannya itu kalau memang sapinya tidak untuk sama-sama, tapi pokoknya beli sapi untuk kurban atas nama dirinya dan keluarga, utama karena banyak manfaat untuk masyarakat, kan gitu. Tapi kalau ada domba, ya domba yang gemuk, yang bagus, ya, bagaimana Rasul melakukannya, itu niat menyontoh dan meniru Rasul, ya kecintaannya meniru Rasul itu utama juga. Sesungguhnya pahala sih Allah dan malaikat yang mengetahui, mencatat keikhlasan sejauh mana, ya ketulusan hati dan harta yang dari sejauh mana dicari, itu juga semua mempengaruhi nilai keutamaan. Tapi yang jelas, ya kalau contohnya adalah domba lebih utama dari sisi meniru contoh Rasul SAW. Ya, tapi dari sisi kemaslahatan untuk masyarakat, sapi itu lebih banyak dagingnya, ya ada sisi lain yang lebih unggul. Saya pikir itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Karena tidak ada keterangan secara teks bahwa harus ini lebih utama, tidak ya. Silahkan saja, boleh yang ini, boleh yang itu. Baik, Ya.
Dari saudara Asmal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang kafir bisa berkurban kepada umat Islam? Ustaz. Ngasih, maksudnya ngasih hewan kurban. Ya, orang Ya kafir itu yang biasa kurban. terjadi dari wali kota, dari Ya, betul, Ustaz. gubernur misalkan ya. Yaitu kalau itu hadiah kepada pengurus masjid, silahkan terima. Kemudian ya kalau sudah dimiliki oleh pengurus masjid, silahkan diatasnamakan siapa, ya rahmat Allah maha luas. Tapi orang kafir kan beramalnya tidak ada landasannya, tidak sah beramal. Untuk akhirat tidak sah. Cuman kalau pemberian di dunia diterima orang muslim boleh kan gitu. Kalau sudah dimiliki muslim dijadikan kurban juga boleh. Ya sudah, berharap saja dengan niat yang bisa dipasang Allah memberikan nilai kurban. Yang jelas sah menerima hadiah dari orang kafir asal bukan dari harta haram, gitu masalahnya. Kita nggak tahu halal dan haram, ya sudah dianggapnya umum, usahanya halal selesai. Tapi kalau dari usahanya cuma germo WTS, ya nggak boleh. Dari ya penjudi yang itu hartanya dari penjudi, itu nggak boleh. Kalau sudah jelas itu hartanya dari yang haram. Baik. Ustaz. Ya. Dari Pak Hando nih, bagaimana lafaz doa saat akan menyembelih kurban orang lain, terutama bagi panitia kurban, Ustaz? Yang sahih gimana, Ustaz? Kalau biasa atau kalau Rasulullah itu mengatasnamakan umatnya disebutkan Allahumma hadzalaka minka walaka amman. Bisa bahasa kita ya, ya Allah ini atas nama si fulan. Nah, kalau biasa panitia nih sapi ini mau dipotong disebutkan nama-nama. Nah, itu boleh disebut dengan nama-nama. Tanpa disebut juga, karena itu sudah dalam kepahaman panitia, ini milik si fulan. Sudah, ini si penyembelih juga dikasih tulisannya begitu sudah cukup ya. Tanpa disebutkan ya Allah Maha tahu. Tapi sebaiknya agar lebih tenang gitu, lebih bisa menunjukkan definitifnya sapi yang mana, sebutkan ya, atau ditampakkan nama-nama kepada si penyembelih. Penyembelih ini ya hanya wakil saja dari yang berkurban atas nama yang ditetapkan kata penyembelih. Mari kita sembelih ini atas nama orang-orang yang dicatat namanya itu. Sudah selesai. Nah, bismillah. Kata Rasulullah sama wa kabbar. Baca bismillah kan ya. Allahu Akbar 3 kali Allahu Akbar. Atau biasanya kalau biasa kita pakai irama-irama takbiran Allahu Akbar ya, itu namanya tidak menjadi keharusan, tapi sesuai dengan mungkin semangat bersama, silakan. Boleh ya. Baik. Dari Pak Irwan lagi nih, Indra Tomo, menyambung pertanyaan sebelumnya. Bolehkah bila dari 2/3 hewan tersebut yang di luar nih ya, sepertiga yang dibagikan dan sepertiga untuk dimakan bersama oleh panitia? Jadi kan Ustaz, sepertiga untuk sohibul, 2/3 dibagikan kan, sepertiga buat bagiin, sepertiga buat dimakan bersama. Boleh nggak seperti itu? Ya, itu kan kalau yang berkurbannya itu ada, dia ngambil bagian. Kalau sudah ngambil bagian, dia mau bagi-bagi juga silakan. Saya ngambil nih sepertiga. Nah, sudah saya kasihkan ke panitia, silakan aja. Nah, gitu. Kalau yang berkurbannya ada. Kalau yang berkurbannya tidak ada, ya dia tidak ngambil, tidak ada masalah. Sudah panitia membagi-bagikannya ya sesuai dengan yang dibutuhkan, dibagikan pada orang-orang yang ini. Kalaupun mau dimasak sebagian, itu insya Allah halal sudah. Jadi Pak Farid, ketika menyembelih hewan kurban, berapakah jarak jauhnya yang ideal menurut Islam antara hewan yang disembelih dengan hewan yang antri untuk disembelih, Ustaz? Karena telah baca kata beliau, kalau ada kewajiban supaya hewan yang disembelih itu dengan hewan yang antri untuk disembelih tidak boleh berdekatan. Mungkin berperi kehemanan enggak ya? Ya, artinya ya, tidak ada aturan yang tegas ya. Bahkan namanya hewan kalau secara
secara apa namanya? Secara kalau orang yang mati syahid itu nilainya tinggi gitu ya. Hewan juga begitu gugur dan matinya itu di jalan Allah mungkin lebih baik kan gitu. Ya itu konon nggak ya mungkin itu hewan tidak merasa tersisihkan atau terasa sakit hati gitu. Kenapa? Ini dalam kebaikan. Walhasil tidak ada aturan, tidak ada aturan. Tapi yang harus itu adalah ihsan dalam penyembelihan. Sehingga Islam itu kan menegaskan, ya innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah menetapkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Ya, kalau menyembelih harus dengan ihsan penyembelihannya. Ya, wal yuhidda ahadakum syafratahu. Kalau itu apa namanya goloknya apa parangnya itu harus dipertajam. Ya, wal yuhsin dabihatahu wal yurih dabihatahu supaya senang itu yang disembelih, itu yang diatur. Ya, adapun jarak satu dari yang lain, tapi kalau memang pengalamannya kalau berdekatan melihat itu yang kawannya digeletakkan akan ngamuk, ya diambil jarak atau mungkin dikeluarkan satu-satu, jangan sampai melihat, boleh juga itu pengalaman, silakan. Tapi kalau tidak, juga namanya hewan tidak berakal, ya boleh saja yang penting jangan menyakiti, tidak menyakiti dianjurkan. Maka kalau ada teknik yang di WA itu cara bagaimana menjatuhkan sapi tidak harus dibanting, itu bagus dipelajari. Niatnya adalah ihsan. Ya. Kalau harus dibanting itu kan tetap itu hewan disakiti, ya. Disakiti. Tidak boleh disakiti, ya. Kalau memang terpaksa lain masalah. Tapi ya teknik-teknik yang baik. Begitulah sikap kita orang beriman terhadap hewan itu juga harus ada tata kesopanan, ya. Sehingga kalau di akhir surah An-Naba itu kan ada awayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya. Orang kafir itu nanti di akhirat akan menghayal, ya Allah coba aku jadi tanah saja jangan jadi manusia. Ini saking apa? Itu dijelaskan dalam tafsirannya setelah mereka itu menyaksikan hewan-hewan itu oleh Allah disuruh jadi tanah setelah suruh mengambil balasan. Artinya Allah akan memberikan peluang kepada setiap hewan yang disakiti oleh manusia untuk membalas. Kucing yang dilempar atau apa yang dipentung itu disakiti namanya. Nanti di akhirat akan dibangkitkan supaya membalas pentungan kepada manusia yang menyakiti, yang mengadu domba macam-macam. Setelah itu selesai memberikan balasan, maka Allah mengatakan kepada semua hewan itu, kunu turaba, sudah kalian jadi tanah. Nah, maka si kafir ini yang memang menghadapi siksa dan ancaman, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Jelas? Baik, Ustaz. Berikutnya Ustaz. Ya. Ini dari anak kos kayaknya, dari Arum Trigunadi nih. Ya. Maksudnya Ustaz, apakah tidak apa-apa pengurban tidak bisa memakan daging kurbannya karena tidak mampu mengolah daging tersebut? Ya, emang lu anak kos katanya. Nah, ya. Ya, kalau ada daging dikasih orang nggak bisa mampu dikasihkan bagus. Kalau dia korban sendiri nggak ngambil bagian, ya nggak masalah juga. Gitu kan, hanya kalau mau mengambil silahkan, ya tidak dipaksa gitu kan. Kalau mengambil untuk mungkin menghadiahkan kepada tetangga yang dekat, boleh juga. Ini tidak ada masalah untuk tidak memasak bagian yang dia sendiri, ya tidak ngambil, tidak ada masalah, tidak ada kewajiban. Oke. Berikutnya dari Mas Ahmad Surendra. Bolehkah berkurban patungan satu ekor sapi atau kambing untuk satu komplek atau satu sekolah, Ustaz? Ya, biasanya untuk anak-anak itu tabungan kurban. Tapi kalau atas nama rekanan itu, kalau secara aturannya kambing itu 1 orang, kalau sapi 7 orang, ya kalau memang beli kambing banyak patungan itu sebaiknya atas nama seseorang. Sudah, yang lainnya hanya bersedekah membantu. Boleh. Kalau atas nama barang-barang, ya
sah saja dipotong, tetapi bukan sapi kurban, bukan hewan, bukan kambing kurban, tapi kambing untuk dinikmati halal dan disedekahkan dapat pahala. Tapi syaratnya adalah per orang satu kambing, kalau sapi itu 7 orang, itu adalah yang disepakati para ulama. Adapun katut ya ikut bahwa satu orang yang berkorban di keluarga atas nama keluarga itu kan mengikut ya, mengikut, bukan orang lain gitu kan, atas nama keluarga sebagaimana Rasul mengatakan itu gitu ya. Ustaz. Ya. Ini dari saya, Ustaz. Tentang ini, Ustaz, tentang kulit dengan kepala. Ya. Banyak di masjid itu, orang kulit itu tidak dibagikan ke segala daging dan tulang-tulangnya. Jadi kadang-kadang dibiarkan diberikan kepada masyarakat luas. Ya. Bolehkah panitia menjual kulit apabila tidak kabul dari pengurban itu diberikan pada panitia sebelumnya? Kira-kira boleh nggak, Ustaz? Ini jadi muskil. Memang yang saya mencari-cari yang nilai kurban tidak boleh dijual itu adalah oleh si pekurban. Yang pekurban tidak boleh mengatakan sudah harus berikan semuanya. Nah, kalau andai kata kita dapat kurban dari sana sini, rasanya kok kebanyakan sudahlah. Ya apalagi tukang bakso, bikin bakso dijual bakso, boleh enggak? Nah, itu yang saya ini mau bertanya tapi belum sempat cari-cari di kitab, enggak sampai di situ juga pembahasannya. Tapi secara hukum kan tidak boleh dijual oleh si pekurban. Kalau sudah dimiliki orang lain, dia tidak bisa memanfaatkan langsung, misalkan kulitnya itu, ya apakah boleh dijual itu yang belum saya bisa menjawab secara pasti gitu ya. Karena kalau dikasih kepada yang ngepul kulit dijual juga sama dia, gitu. Kemudian kalau pengurban kan dia tidak mengurusi lagi, tidak menjual, tidak masalah, sudah kasihkan semua, kasihkan ke panitia. Tapi panitia kemudian juga nggak bisa memanfaatkan, ya. Nah, apakah boleh dijual? Itu yang sampai sekarang saya ingin cari jawaban itu, belum dapat dari kitab, dari bertanya kepada orang juga masih belum ada kesempatan yang terbuka. Saya pikir yang pasti dilarangnya menjual daging kurban itu oleh si pekurban itu sendiri, gitu ya. Kalau orang yang sudah memiliki daging kurban, dia milik sendiri sudah, milik sendiri itu bisa dinikmati, dimakan bersama. Bisa juga barangkali ada keperluan untuk bumbu dijual sebagian. Mudah-mudahan itu bagian dari sudah bukan lagi larangan menjual oleh si pekurban itu yang melakukan kurbannya, termasuk kulit yang dijual oleh si panitia gitu. Iya. Soalnya ini setiap tahun berulang, Ustaz, untuk yang betul. Ya. Dan harganya lumayan gitu. Saya pernah tahun 2000 awal itu sekitar kambing itu 1 ekor bisa 20.000 kurang. Sapi itu 250.000 per ekor kulitnya saja. Jadi kalau itu dimanfaatkan untuk operasional penyembelihan, kira-kira boleh nggak itu maksudnya? Daripada kita lepas. Saya pernah baca sebentar, saya ada nggak dalam tidak secara hukum tidak boleh dijual itu oleh si pekurban. Karena alal mayyit dainun la wafalahu, apabila si mayit itu tidak punya utang, tidak bisa membayarnya, nah, itu pun artinya ada yang berkurban ini kemudian meninggal dunia, tetap itu hewannya itu dipotong, ya, kurbannya yang sudah meninggal. Dan tidak boleh dijual katanya di sini bahasanya, walaupun itu mayit punya utang yang nggak ada untuk pembayarannya, ahli waris yang harus membayar. Jadi kurban nggak boleh dijual. Nah, inilah perkataan Abu Thawr. Ya, seperti pandangan Imam Syafi'i. Tapi Imam Auza'i berkata, intar kadainan la wa fa'alahu illa minha.
Kalau mayit yang berkurban itu sudah meninggal itu, maka tidak ada yang untuk dibayarkan, ya boleh dijual. Itu kan sudut pandang. Jadi ini tidak ada hadis yang tegas, tapi sudut pandang ada ulama yang bolehkan. Nah, kata Imam Malik, inta syajaral warathatu fiha ba'uha. Kalau memang kan utang mayit itu yang meninggalkan atau utang atau orang yang meninggal dunia meninggalkan utang, nggak ada hartanya, maka ahli waris wajib membayarkan. Kalau ahli warisnya itu saling berlepas diri nggak mau membayar, yaitu kurban yang disiapkan bisa dijual, begitu kata Imam Malik. Nah, itu pada sudut pandang, ya. Tapi pandangan yang lain tidak boleh dijual. Nah, jadi begitulah sudut pandang dalam ilmu fikih, ya. Nah, jadi seperti itu. Oleh karenanya, ya kaitan dengan itu, dengan kulit, kita dikasihkan kepada orang lain. Ada yang di Pasir Panjang ini mengatakan dikasihkan sama orang nggak mau juga ini kulit katanya. Nah, jadi kalau dijual ya sudah, bagaimana maslahat, kemudian harganya untuk operasional, insya Allah ya para panitia sudah berusaha untuk yang terbaik, insya Allah. Baik Ustaz. Ini di lapangan misalkan ketika berkurban kambing atau sapi, ya. Ternyata sebelum hari H itu di situ kambingnya hilang Ustaz, dicuri orang. Ya. Karena pahala mungkin itu tetap dapat pahalanya atau gimana? Karena panitia mungkin tidak bisa menggantikan kambing yang baru gitu. Ya. Yang jelas yang dititipi tidak wajib mengganti, karena orang yang dititipi itu adalah kalau sudah melaksanakan amanahnya dengan baik tidak wajib mengganti, ya kecuali keteledoran. Nah, jadi untuk pahala Allah maha luas rahmatnya, ya. Karena sudah niatnya itu sudah langsung, ya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan la yanalallaha ruhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang kepada Allah itu tidak akan dilihat apakah diterima oleh Allah itu tidak darah, tidak daging, tetapi ketakwaannya. Sejauh mana yang berkorban dengan sepenuh hati, dengan menyiapkan biaya, dengan keikhlasan, itu tetap Allah terima, kan gitu. Jadi pahala Allah yang maha luas rahmatnya. Adapun terjadi atau tidaknya itu kan sesuatu kejadian yang tidak diprediksi, jadi tidak ada masalah, insya Allah. Baik Ustaz, sementara belum ada masuk lagi pertanyaannya. Oke, saya kira sudah jam 5.12. Ya. 10. Sekarang Ustaz, mungkin ada kesimpulan atau ada penekanan khusus di kurban ini Ustaz? Baik. Jadi kesimpulannya ini tentang kurban pahalanya besar bagi yang punya harta, bahkan andai kata memberi sedekah langsung bukan kurban, dengan kurban mana lebih utama, ya kurban katanya. Itu satu sudut pandang di antara para sahabat juga berbeda. Jadi yang jelas kemaslahatan lebih bagus sesungguhnya. Kalau kita nanam saham pahala yang bisa misalkan memperpanjang pahala, ya bisa membiayai anak yang cerdas tidak mampu kemudian dibiayai sampai jadi orang yang pintar dan soleh, itu insya Allah pahala akan mengalir, gitu. Begitu ya. Yang jelas semua ini adalah syiar keislaman, dan tentunya kemaslahatan juga dipelihara, dan untuk terutama juga ya kebangkitan umat ini harus dijaga, gitu ya. Jadi kesunahan berkurban mengambil sepertiga itu silahkan, kemudian menghadiahkan kepada orang-orang yang bukan orang miskin sepertiga, dan sepertiga lagi kepada orang yang miskin, itu namanya sedekah. Ya, kalaupun hanya untuk orang miskin saja juga itu boleh. Oleh karenanya dalam dalam masalah seperti ini tidak kaku, ya tidak kaku, dan insya Allah semua kita juga, bahkan semua orang pada mau diberi, insya Allah keikhlasan yang akan mempengaruhi ibadah kita masing-masing. Dengan demikian, mari kita kuatkan
ya keikhlasan kita ini, dan kita pertajam bagaimana ibadah kita agar lebih bisa utuh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu dipengaruhi oleh nilai keikhlasan oleh masing-masing kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah dengan penuh hati dan keikhlasan. Terakhir di sini kemudian awalnya itu daging kurban tidak boleh disimpan karena ada kelaparan. Nah, tapi kemudian dibolehkan sebagaimana hadis disebutkan Rasul bersabda kuntu nahaitukum an ittikhari luhumil adhahi. Awalnya saya melarang kalian untuk menyimpan, ya, menyimpan menaruh daging kurban. Fauqa salatin, lebih dari 3 hari nggak boleh, ya. Tapi kemudian ketika sudah ada kecukupan masyarakat di Madinah, maka ada sisa-sisa itu nggak boleh dibuang. Fa'amsikum ma badalakum, silakan itu dijemur, didendeng, ya, simpan, insya Allah itu boleh, ya. Itu hadis lewat Imam Muslim. Karena pelarangannya itu alasannya kondisi, ya, kondisi yang membutuhkan supaya dibagikan semuanya. Nah, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu, dan insya Allah dengan perkembangan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dalam pertemuan yang lain, insya Allah akan semakin menguatkan kita. Yang jelas, mari kita bangun kesepahaman Islam yang terus menikmati berbuat dengan keikhlasan dan saling mengingatkan kita semuanya, tidak merasa lebih baik dari yang lain, tapi saling mendoakan untuk diterima masing-masing amal kita. Itulah harapan kita bersama sehingga kenikmatan bulan Muslim ini sangat dinikmati. Saya kira itu, terima kasih dan silahkan ditutup, ya. Akhir Ustaz mungkin bisa tutup dengan doa. Baik. Baik, ikhwati fillah, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah kita lakukan ini menjadi bekal dan bahan, ya, perenungan kita, perbaikan diri kita, dan juga tentunya berdoa kepada Allah untuk kemudahan semua kita, keluarga kita, kerabat kita, lebih bangsa Indonesia yang saya senantiasa dalam doa khusus ini mohon kepada Allah untuk keselamatan bangsa Indonesia dari penguasaan asing, bahkan khawatir, ya, masa depan itu anak cucu kita, akidah dan lain sebagainya itu terancam. Itu harus doa dari sekarang. Kalau tidak, itu khawatir banyak kejadian di lain indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan. Kita tutup dengan doa itu dimulai dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا وأهلنا وأحبابنا من عبادك الصالحين المتقين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسألك اللهم أن تحفظنا وتحفظ بلادنا إندونيسيا من مكائد الأعداء من الشيعة والشيوعية والحكام الظالمين المجرمين اللهم أرنا في المجرمين في هذه البلاد عجائب قدرتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berkah ilmu pada Kiai Haji Ustadz Yatul Mustafid SMA. Dan juga kami sampaikan terima kasih pula kepada para atensi dari serta kajian pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, persiapan menghadapi atau melaksanakan kurban di bulan depan insya Allah. Ya, terakhir kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dari Yayasan YC2K. Terima kasih pula kepada tim IT dan para panitia yang di balik layar. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keberkahan atas segala bantuan dan sebagainya. Terakhir, tutup dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kiri, jangan sampai terlambat lari. Kalau ingin mengubah diri, balik dari diri sendiri. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.